akan bahas peran bidan dalam pelayanan kesehatan primer. Ini tadi kelas saya, makanya ini masih tulisan saya, masih belajar tentang pelayanan primer. Nah, apa itu pelayanan kesehatan primer? Kita pertama kali harus tahu dulu primer itu apa. Primer itu, kita bisa juga menyebutnya dengan dasar atau pertama atau awal. Nah, bisa kita ganti dengan pelayanan kesehatan pertama atau pelayanan kesehatan primer. Karena dia dasar, karena dia awal, artinya dialah yang paling dekat pelayanannya nanti dengan masyarakat langsung. Makanya dia disebut dengan primer ataupun awal, dasar, pertama. Paham? Oke. Apa itu pelayanan kesehatan primer? Pelayanan kesehatan dasar yang diberikan kepada individu dan keluarga untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Masyarakat langsung berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Artinya tidak perlu dia sistem rujukan untuk menggunakan pelayanan kesehatan primer ini. Beda nanti dengan pelayanan kesehatan sekunder ataupun pelayanan kesehatan tersier. Nah, kalau primer ini dia tidak butuh untuk surat rujukan untuk menggunakan pelayanan kesehatannya. Karena dia langsung berhubungan dengan masyarakat. Bidan, karena di sini kita fokus di bidan, tenaga kesehatannya tentang bidan, nanti kita semuanya membahas tentang bidan. Bidan ini merupakan tenaga kesehatan utama yang berperan dalam pelayanan kesehatan primer, khususnya dalam kesehatan ibu dan anak. Karena memang kesehatan ibu dan anak itu fokusnya itu adalah bidan. Makanya bidan itu terkenal dengan kesehatan ibu dan anaknya. Banyak pelajaran-pelajaran di kebidanan, dia itu membahas tentang kesehatan ibu dan anak. Karena memang itu tugasnya dari si bidan. Di pelayanan kesehatan primer ini, dia menekankan pelayanan yang promotif, preventif, kuratif yang sederhana, dan rehabilitatif dasar. Jadi di sini yang lebih ditekankan itu sebenarnya hanya promotif dan preventifnya saja. Kalau yang kuratifnya itu hanya yang basicnya sederhana atau sifatnya sederhana. Kalau dia kuratifnya misalnya sudah sangat kritis ini pasien, dia sudah tidak bisa lagi dilayani di pelayanan kesehatan primer. Dia sudah harus kita rujuk ke pelayanan kesehatan sekunder ataupun tersier. Nah, rehabilitatif dasar misalnya hanya konseling saja atau direhab seadanya saja, itu masih boleh dilakukan di pelayanan kesehatan primer. Tapi kalau promotif dan preventifnya, dia memang khusus ada di pelayanan kesehatan primer. Dia memang fokusnya di promotif dan preventif. Makanya nanti seperti misalnya kan ada puskesmas, klinik pratama, praktek mandiri bidan. Puskesmas ini nanti bakal rutin melakukan promosi-promosi ke masyarakat, ke sekolah-sekolah, karena memang mereka menekankan upaya promotif dan preventif saja. Paham? Oke. Ada prinsip kesehatan primer. Yang pertama, prinsipnya itu aksesibilitas. Aksesibilitas ini artinya adalah semua orang mampu menjangkau pelayanan kesehatan primer tanpa terkecuali. Mau dia ada uang, mau dia tidak ada uang, mau dia itu punya BPJS, mau tidak punya BPJS, mau dia jauh rumahnya, mau dia dekat rumahnya, mau balita, mau remaja, mau dewasa, itu bebas mengakses pelayanan kesehatan primer. Yang kedua, prinsipnya adalah partisipasi masyarakat. Di pelayanan kesehatan primer ini, contoh tadi puskesmas itu nanti akan bekerja sama dengan posyandu, posbindu, poskesdes, yang nantinya akan mengandalkan partisipasi masyarakat di pelayanan kesehatan tersebut. Misalnya posyandu itu, kader-kader dari posyandu itu adalah masyarakat itu sendiri. Dia dipilih dari masyarakat itu sendiri. Makanya prinsipnya itu salah satunya adalah partisipasi masyarakat.
Selanjutnya ada promotif dan preventif sebagai prioritas, ada teknologi tepat guna. Ini biasanya ataupun zaman sekarang sudah banyak teknologi medicine yang digunakan untuk menjangkau pelayanan kesehatan primer. Misalnya ada Halo Dokter, itu adalah teknologi-teknologi tepat guna yang bisa kita gunakan sebagai pelayanan kesehatan primer. Karena dia itu masih bisa konseling terkait dengan kesehatan-kesehatan umum di aplikasi-aplikasi tersebut. Keadilan dan pemerataan. Nah, selanjutnya ada peran bidan dalam pelayanan kesehatan primer. Apa saja peran bidan? Yang pertama, peran bidan ini dia itu pada pelayanan kesehatan ibu. Karena bidan ini nanti bakal banyak tugasnya di persalinan ataupun kehamilan, maka dia banyak di pelayanan kesehatan ibu. Di pelayanan kesehatan ibu ini ada yang pertama asuhan antenatal care dengan sesuai standar 10T. Apa saja 10T itu? 10T itu yang pertama ada timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Yang kedua ada mengukur tekanan darah. Yang ketiga tinggi fundus uteri. 10T ini kita fokusnya itu pada ibu hamil. Antenatal care ini adalah dia ini pelayanan ataupun pemeriksaan kesehatan khusus ibu hamil. Itu dia antenatal care. Makanya 10 ini nanti dia khusus untuk ibu yang hamil. Ada tinggi fundus uteri, ada tentukan status gizi melalui lila dari ibu hamil. Kenapa dari lilanya? Karena dari lila saja kita sudah bisa menentukan status gizi ibu hamil tersebut apakah baik atau tidak. Berapa status gizi normal? Lila normal? 23,5. Makanya nanti kalau misalnya dia di bawah dari 23,5, dia diindikasikan mempunyai status gizi kurang. Atau kalau misalnya lebih 23,5, itu ada yang baik, ada yang sudah obesitas. Oke, TT ini adalah tetanus toksoid, ada tablet tambah darah, dia menentukan tinggi janin, tes laboratorium, misalnya mau melihat apakah si ibu hamil ini mempunyai penyakit dalam. Kita bisa melakukan tes laboratorium. Ada tata laksana kasus, misalnya ibu hamil ini mengalami komplikasi. Makanya kita lakukan tata laksana kasus. Temu wicara ini bahasa lainnya adalah konseling. Makanya dia 10T karena T semua awalnya. Ini adalah pelayanan-pelayanan yang diberikan ketika asuhan antenatal care ataupun ANC. Nah, ada deteksi dini risiko tinggi kehamilan. Misalnya ibunya hipertensi. Ini tugasnya si bidan. Ada asuhan persalinan normal sesuai dengan standar, pelayanan ibu nipas, pencegahan perdarahan, edukasi menyusui, KB pasca salin, dan pencegahan komplikasi dan rujukan tepat waktu. Ini yang dilakukan bidan pada ibunya. Pada anaknya, si bidan juga bisa melakukan pemantauan tumbuh kembang bayi dan balitanya, pemberian imunisasi dasar lengkap, penata laksanaan balita sakit dengan manajemen terpadu balita sakit, dan edukasi gizi seimbang dan ASI eksklusif. Jadi pada ibunya itu dia dilakukan juga antenatal care kalau si anaknya itu dia manajemen terpadu balita sakitnya. Oke, paham? Kita lanjut ke peran bidan selanjutnya. Kalau tadi pada ibunya, pada anaknya, sekarang itu pada keluarga berencananya. Jadi biasanya bidan setelah ibu melahirkan, masa nipas, bidan akan mendatangi si ibu hamil tersebut, si ibu melahirkan tersebut untuk mengedukasi ibu yang baru nipas tadi menggunakan KB. Nah, KB ini bisa dia pil, suntik, implan, ada lagi KB tradisional, ada KB modern. Nah,
Ada konseling KB pasca persalinan dan pasca keguguran, dan monitoring evaluasi akseptor KB. Akseptor itu yang menggunakan KB. Jadi dia monitoring nih siapa yang menggunakan KB, siapa yang tidak menggunakan KB, siapa ibu yang melahirkan yang bisa diedukasinya menggunakan KB, siapa yang belum menggunakan KB. Itu tugasnya bidan juga. Tugas selanjutnya adalah kesehatan reproduksi remaja dan perempuannya. Nah, si bidan atau dari puskesmas biasanya akan melakukan sosialisasi, penyuluhan ke sekolah-sekolah SMP, atau dia karena remaja ataupun SMA. Nah, dia mengedukasi para siswa terkait dengan kesehatan reproduksi. Ada pencegahan pernikahan usia dini, pencegahan dan penata laksanaan infeksi menular seksual, dan screening kanker serviks dan payudara. Ini dilakukan juga oleh si bidan. Nah, selanjutnya peran bidan itu apa? Perannya itu dalam promotif dan preventifnya. Si bidan juga melakukan penyuluhan kesehatan. Kalau teman-teman sering lihat bidan-bidan datang ke posyandu, mereka mengedukasi terkait dengan PHBS tentang gizi, itu karena memang mereka juga punya peran di promotif dan preventifnya. Nah, kegiatan posyandu posbindu kelas ibu hamil, edukasi kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Selanjutnya adalah peran sosial dan pemberdayaan. Nah, si bidan juga menjadi kader penggerak di kesehatan masyarakat, mengajak masyarakat agar hidup sehat. Nah, advokasi kebijakan kesehatan di tingkat desa dan kolaborasi lintas sektor. Misalnya, bidan mengajak salah satu tokoh di desa itu untuk membuat suatu kegiatan yang mengedukasi tentang misalnya sanitasi, air bersih, ada nggak air bersihnya di desa itu. Nah, misalnya kalau tidak ada air bersihnya, si bidan mengajak salah satu tokoh masyarakat untuk sama-sama bergotong royong membuat air bersih di desa itu. Itu tugas dari si bidan. Nah, apa kompetensi yang harus dimiliki oleh bidan? Jadi, bidan ini tidak hanya gelarnya saja nanti yang dibutuhkan. Dia juga harus berkompetensi. Kompetensi klinis, keterampilan teknis bidan harus punya. Yang kedua, bidan juga harus mampu berkompetensi komunikasi, yaitu konseling dan edukasi, kompetensi manajerial, ini pengelolaan praktek dan kolaborasi tim, dan kompetensi sosial budaya. Mampu beradaptasi dengan nilai dan budaya setempat. Artinya, nanti bidan itu harus mampu melihat ini budaya di desa ini ataupun di kecamatan ini seperti apa. Karena bidan biasanya satu bidan satu desa satu bidan, jadi dia lebih banyak melihat desa nanti. Nah, bidan ini harus mempunyai kompetensi sosial budayanya. Jadi dia harus melihat kebudayaan apa yang ada di desa ini. Bagaimana menyambungkannya dengan kesehatan. Bagaimana kita bisa masuk ke ranah kebudayaan dengan menghubungkan dengan ilmu yang kita miliki sebagai bidan. Itu juga harus dimiliki oleh si bidan. Nah, tantangan dalam pelayanan primer oleh bidan. Walaupun dia langsung berhubungan dengan masyarakat, masih terdapat tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bidan. Yang pertama, akses layanan di daerah terpencil menyebabkan bidan susah untuk menjangkau daerah tersebut. Yang kedua, kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusianya. Yang ketiga, akses dan distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, karena banyak kita lihat masih ada desa terpencil yang tidak ada bidannya. Padahal program terbaru itu satu desa wajib ada satu bidan. Tapi banyak bidan kadang yang menolak untuk ditempatkan di daerah sangat-sangat terpencil karena alasan banyak hal, mungkin tidak ada internet atau aksesnya susah. Makanya belum merata tenaga kesehatan di negara kita ini. Keterbatasan sarana dan prasarana, misalnya di satu kecamatan ada 2 puskesmas, idealnya satu kecamatan itu 1 puskesmas. Tapi kalau rasio penduduknya banyak, itu boleh dibangun 2 puskesmas. Misalnya di puskesmas A sama puskesmas B, dia ada di satu kecamatan. Nah, sama-sama pelayanan kesehatan primer.
Tapi di Puskesmas A ini lebih banyak sarana dan prasarananya daripada Puskesmas B. Nah, ini juga masuk ke dalam keterbatasan sarana dan prasarana. Kenapa di Puskesmas B ini tidak lengkap sarana dan prasarananya? Kenapa di Puskesmas A lengkap? Padahal sama-sama di satu kecamatan. Lanjut, masih tingginya angka kematian ibu dan bayi. Nah, perbedaan tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat, lalu tuntutan peningkatan mutu pelayanan berbasis evidence. Jadi zaman sekarang ini semua pelayanan kesehatan berbasis evidence atau berbasis bukti. Makanya dia jadi salah satu tantangan untuk pelayanan kesehatan primer mengadakan pelayanan berbasis evidence ini. Contoh kegiatan bidan di pelayanan kesehatan primer. Melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin untuk memantau kesehatan ibu dan janin itu bisa dilakukan oleh bidan, memberikan konseling gizi dan kesehatan reproduksi kepada ibu hamil dan keluarga, melaksanakan imunisasi lengkap untuk bayi dan balita, memberikan pelayanan keluarga berencana dan menangani komplikasi ringan, melakukan rujukan bila diperlukan. Ini contoh kegiatan bidan di pelayanan kesehatan primer. Nah, kedudukan bidan dalam sistem kesehatan. Bidan ini merupakan tenaga kesehatan profesional yang memiliki kompetensi khusus di bidang kebidanan. Bidan juga menegaskan bahwa bidan memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan merupakan ujung tombak pelayanan primer, terutama di desa dan daerah terpencil. Ujung tombak ini artinya dialah pemegang peran utamanya. Makanya dia disebut ujung tombak pelayanan primer, terutama di desa dan di daerah terpencil. Karena memang statusnya bidan ini sangat tinggi di desa. Jadi dia pegang kader-kader di posyandu, dia pegang kader-kader di posbindu, itu diperankan oleh si bidan. Makanya dia sebagai ujung tombak pelayanan primer. Nah, bagaimana strategi yang bisa kita lakukan untuk menguatkan peran bidan? Yang pertama itu, kita meningkatkan kompetensi bidan melalui pelatihan. Yang kedua, kita optimalisasi peran bidan di desa melalui Polindes dan Poskesdes. Yang ketiga, kita kolaborasi nih bidan dengan tenaga kesehatan lain. Yang keempat, kita memanfaatkan teknologi digital dan dukungan kebijakan dan regulasi pemerintah. Nah, Polindes dan Poskesdes ini beda dengan posyandu. Polindes dan Poskesdes sama-sama milik desa, tapi dia beda dengan posyandu. Posyandu lebih banyak lagi yang ditanganinya daripada Polindes dan Poskesdes. Posyandu itu sendiri bukan bagian dari bukan anak dari puskesmas, bukan. Dia itu hanya kerjasama dengan puskesmas. Posyandu itu milik desa. Jadi desa ini punya pelayanan kesehatan namanya posyandu yang bekerja sama dengan puskesmas. Makanya kalau teman-teman turun ke posyandu, PMT-nya atau pemberian makanan tambahan yang ada di posyandu itu biasanya dimasak sama desa. Dan biasanya ketua posyandunya ini adalah ibu kepala desa. Dan kader-kadernya adalah orang-orang di desa. Walaupun puskesmas turun ketika ada posyandu, bukan berarti itu milik mereka, hanya bekerja sama. Paham? Nah, kesimpulannya, yang pertama, bidan ini merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan primer. Perannya strategis dalam menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Karena angka kematian ibu dan angka kematian bayi masih tinggi di Indonesia. Makanya bidanlah nanti yang diharapkan dapat menurunkan AKI dan AKB ini. Fokus utamanya yaitu promotif preventif, pelayanan ibu dan anak, serta kesehatan reproduksi. Bidan juga berperan melakukan pemeriksaan kehamilan, persalinan, perawatan pasca persalinan, edukasi kesehatan tentang keluarga yang berencana, gizi, pencegahan penyakit, imunisasi, deteksi dini penyakit, dan promosi kesehatan. Inilah kesimpulan dari materi yang pertama. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Ada?